seharusnya mungkin ini satu-satunya podcast harusnya kita pakai sarung sama peci, ngopi dan rokok. Itu dia bro. Jadi gue tuh tadi mau pakai sarung, gue takut dilarang, nggak boleh masuk. Sama kakinya begini nih. Wah, intelektual muda NU nih sekarang yang ada di depan saya. Gus Zuhairi Misrawi atau yang kerap dipanggil Gus Mis. Apa kabar bro? Sehat bro, alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Kalau udah sehat bolehlah kita buka masker deh. Iya. Karena sehat tuh harus sehat batin bro. Sehat batin ya? Kalau kita iman ya imun. Nah, iman ya? Iman, imun, imlek katanya. Jadi nanti akan banyak bercandaan lagi nih dari kalau sama orang itu harus bercanda bro. Iya. Kalau canda ya kita bisa berpikir lebih lebih baik untuk Indonesia. Tapi Gus, dulu di Kairo ya? Ya, dulu di Kairo di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Dari tahun 95 sampai 99. Oh, bisa bahasa Arab dong? Alhamdulillah, syuaya. Waduh, coba ngomong bahasa Arab dikit saja. Apa aja lah gitu. Apa kabar? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi podcast Mas Bos. Sanatahaddas an umur syatta anil Islam wa syarqil ausat wa radikaliyah wal usuliyah. Alhamdulillah. Mantap. Pak Dubes, wah, ini calon Dubes ini, Dubes Arab. Kenapa bisa nyampe nyasar ke Arab, Bos? Dari Kairo. Gimana? Itu almarhum Pak Taufik Kemas. Saya pernah menjadi staf susnya selama 5 tahun. Beliau berpesan kepada saya, Dek, jabatan kekuasaan itu garis tangan. Jangan pernah kamu kejar, tetapi kamu berjalan saja pada sirotol mustaqim. Garis jembatan sirotol mustaqim, ya kan? Terus mustaqim itu apa? Pancasila, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, memperjuangkan nilai lah. Seperti yang itu menjadi mimpi dari pendiri bangsa ini. Itu garis tangan. Nah ini kebetulan tiba-tiba garis tangan saya di situ. Jadi ya kita jalanin aja sebaik-baiknya. Tapi berat kan jadi Dubes Saudi? Ya berat sekali karena setelah kunjungan Raja Salman tahun 2017 lalu itu banyak sekali nota kesepahaman yang harus di follow up. Ada sidang bersama, lalu kemudian di bidang kerjasama di bidang kebudayaan, di bidang ekonomi, di bidang investasi, di bidang kelautan, pertanian, di bidang space juga, di space bidang angkasa. Iya, angkasa juga kita ada kerjasamanya, terorisme dan pemberantasan radikalisme, lalu kemudian segala aspek yang harus dicapai dan setelah 3 tahun ini berproses terus. Memang ada satu ilmu diplomasi yang dulu saya pelajari di pesantren, ilmu sabar. Itu kan di dalam Al-Quran itu, ini kalau santri podcast begini, Ista'inu bisobri wassalah. Ya, jadi diplomasinya itu dengan sabar dan sholat. Memang harus berproses, lamban tapi insya Allah kedepannya lebih baik. Jadi ya apapun ya kita, kata Pak Taufik, ngikuti ini garis tangan saja lah. Kan bro tahu kita pernah bersama di tim reformasi sepak bola. Iya, dulu satu tim ngurusin sepak bola. Iya, kalau bro kan ya punya keahlian di bidang itu, sepak bola. Saya ini kiai suruh ngurus sepak bola. Tapi dari grup itu udah 2 yang jadi Dubes ya? Iya. Gus Mis sama si Mas Cepi. Mas Cepi jadi Dubes Meksiko sekarang. Betul. Pak Ludwig jadi Sekjen Golkar. Oh iya, sama Tommy sama Tommy di anggota DPR RI dari PKB. Iya. Masih ngikutin bola gak bro? Ini kan bola lagi mau main lagi nih. Oh iya, masih terus bro ngikutin bola. Gara-gara pandemi setahun libur nih bola. Iya, kasihan ya. Mestinya ya bola itu negara lain juga ada mulai pertandingan kok, liga-liga Eropa kan tetap berjalan. Setahu saya juga Liga Mesir ada.
berlangsung juga. Mestinya itu bagian dari membangkitkan kesadaran kebangsaan kita ya kan? Dan sekaligus hiburan. Kita tahu kan kalau bagaimana Persib main, Persija main, Persebaya main, atau Madura main. Wah, Madura sih itu dong, Madura. Iya. Jadi kita apapun sepak bola harus ini ya, karena menghibur masyarakat kita. Kasihan. Tapi kalau balik lagi tadi yang ke Arab, sekarang udah nyampe mana proses? Udah di fit proper ya? Ya, Akhir bulan. akhir bulan fit proper test. Berangkat pas puasa. Menunggu pelantikan dari presiden. Oh, tapi untuk Arab sendiri gimana? Gusmis kan Saudi sekarang punya Saudi Vision 2030 dan negara-negara di Gulf juga udah punya visionnya sendiri lah. UAE punya UAE Vision, Qatar juga punya, Kuwait punya, lalu sudah lebih membuka diri ya Arab ya, mau bikin entertainment kompleks yang gede, konser-konser. David Guetta udah konser di sana loh, di Saudi. Bioskop AMC itu yang dari Amrik juga udah dibuka. Ini gimana Gusmis, calon dubes Saudi, Indonesia untuk Saudi melihat reformasi yang sedang dilakukan di Arab Saudi? Ya kalau kita melihat membaca bukunya Bung Karno, di bawah bendera revolusi ada satu chapter itu memudahkan pengertian Islam. Itu tulisan ditulis pada tahun 1940 bro, 5 tahun sebelum kemerdekaan. Nah Bung Karno itu melihat bagaimana reformasi, modernisasi, perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Bung Karno memotret Turki, memotret Arab Saudi, India, dan Palestina. Untuk melihat Indonesia juga harus cepat-cepat berubah untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, ketika Bung Karno memotret tentang Arab Saudi itu menarik menurut saya, bro. Bung Karno melihat bahwa even Arab Saudi yang kita lihat pada waktu itu konservatif lah ya. Tapi kata Bung Karno, Arab Saudi pun tidak berhenti untuk melakukan perubahan, atau disebut oleh Bung Karno adalah pantrei, bahwa dalam hidup ini harus ada perubahan seperti air yang mengalir di sungai. Jadi harus ada adaptasi, inovasi, kreativitas, modernisasi. Nah pada tahun 40-an lo bayangkan, Arab Saudi sudah mengalami proses transformasi. Nah sekarang sudah tahun 2020, 2021. Maka Arab Saudi pun cepat melakukan adaptasi. Visi Arab Saudi 2030 itu visi NEOM, visi artificial intelligence, Internet of Things, bioteknologi dan lain-lain. Karena bagaimanapun seperti yang Presiden Jokowi katakan, ini era butuh percepatan. Siapa yang cepat, siapa yang fokus, siapa yang kreatif, siapa yang inovatif, dia yang akan memimpin. Nah Arab Saudi pun seperti itu bro. Kalau bro kan tahu juga punya pengalaman belajar di luar negeri. Saya juga punya pengalaman di luar negeri. Itu kan anak-anak muda dari Arab Saudi itu kan hampir di seluruh universitas baik di Eropa dan di Amerika, bro. Nah mereka ini ketika kembali ke Arab Saudi, mereka kan punya surplus demografi kalangan milenial. Maka Raja Salman dan terutama putra mahkota Muhammad bin Salman memberikan semacam ruang bagi mereka-mereka yang pulang dari sekolah di barat itu, bro, untuk bagaimana mengisi Arab Saudi modern. Terutama yang paling menarik adalah partisipasi perempuan. Karena Arab Saudi sebenarnya juga mengalami surplus demografi kaum perempuan. Maka kemudian modernisasinya itu dulu perempuan tidak boleh nyetir, sekarang udah boleh. Lalu kalau perempuan berbisnis, ya kan? Perempuan bahkan sekarang yang terbaru boleh menjadi anggota militer, tentara. Menjadi kayak mau jadi hakim juga. Jadi hakim semua, udah mulai dibuka. Majelis Syuro ada kalau nggak salah. Ada sudah mulai ada Pak wakil dari perempuan. Nah proses-proses ini kan menunjukkan bahwa dunia mengarah kepada titik yang sama, yaitu apa? Kalau bahasa Bung Karno adalah pantrei, kalau bahasa kita adalah zaman baru, di mana
itu akan mempermudah diplomasinya sebenarnya dengan Indonesia, terutama dalam konteks moderasi Islam itu. Jadi Arab Saudi sekarang mulai mengembangkan kurikulum yang cara berpikir kritis, cara berpikir terbuka, filosofis, melawan fanatisme gitu. Nah, ini kalau Indonesia dan Arab Saudi ini bisa jumpa pada titik yang sama, maka dalam bahasa saya itu kita bisa punya poros global moderasi Islam Indonesia Arab Saudi. Dan itu akan mempengaruhi dunia secara lebih besar. Nah, letak strategis Arab Saudi itu memang karena mempunyai 2 kota suci, itu Mekah dan Madinah, sehingga disebut dengan Khadimul Haramain, pelayan 2 kota suci. Nah, tetapi Arab Saudi juga dia menjadi imam, pemimpin dari Dewan Kerjasama Teluk, negara-negara Teluk Arab Saudi memimpin. Jadi kemudian OKI, yaitu Organisasi Kerjasama Islam, organisasi solidaritas dunia Islam, itu juga kantornya di Arab Saudi, juga di bawah nanti tugas saya. Jadi saya itu adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk kerajaan Arab Saudi dan organisasi kerjasama Islam. Yang diantara tugasnya dalam OKI itu adalah akselerasi kemerdekaan Palestina. Yang itu menjadi salah satu visi dari Presiden Jokowi sejak tahun 2014 dan juga visi dalam konstitusi kita dan konferensi Asia Afrika. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara hubungan bilateral Indonesia Arab Saudi, guidance-nya sudah ada, bro. Nah, sekarang tinggal bekerja saja, bekerja dan bekerja. Okay. Tapi tadi bicara mengenai perlakuan perempuan ya, atau treatment of women, memang kan sudah banyak yang direformasi, orang udah boleh pakai nyetir perempuan, terus sudah bisa berbisnis, terus tadi masuk juga ke majelis syuranya Raja Abdullah. Dan sekarang fashion, bro, mulai fashion. Oh. Mulai, kalau dulu kan dia pakai cadar kan ditutup kan, sekarang mulai dibuka. Jadi jadi bro kalau nanti ke Saudi bisa lihat fashion, betah lah. Tapi ada ini juga nih, aku sempat baca, istri kalau diceraiin di Arab dulu bisa nggak tahu kalau dia itu udah diceraikan. Tapi sekarang ada peraturan baru dari Supreme Court-nya di Saudi bahwa kalau istri diceraikan wajib diberitahu paling tidak melalui SMS resmi dari Supreme Court. Jadi kayaknya kok seaneh itu dulu ya, dicerain aja nggak tahu ya. Sama ini, ada aplikasi nih, berapa hari yang lalu saya baca, nama aplikasinya Absher atau apa ya, ABSHER gitu. Itu untuk mengkontrol misalnya anak atau istri kalau sampai keluar negeri bawa paspor, di situ bunyi tut. Nah, ini masih menjadi kontroversi di dunia, di pandangan dunia barat. Ini kok bro lebih tahu dari saya. Ya, soalnya ini adanya di koran kayak Washington Post gitu loh, yang menyoroti reformasi di Arab, women's treatment, ya, treatment of women itu, bahwa ini sebenarnya benar-benar ada perlakuan yang berbeda kepada wanita, atau hanya cuman above the surface aja, below the surface-nya sebenarnya enggak gitu. Menurut Gusmis gimana? Nah ini memang kita bicara Saudi in the past, ya kan, dan Saudi in the present, terutama dalam masa Muhammad bin Salman. Nah, Muhammad bin Salman ini putra mahkota, mengambil terobosan-terobosan untuk memberikan ruang yang lebih adil terhadap kalangan perempuan, dan tentu ini mendapat sambutan luar biasa, terutama dari kalangan perempuan di Arab Saudi dan juga dunia internasional, karena bagaimanapun ketika Arab Saudi sudah mulai moderat gitu, mulai terbuka, itu juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana dunia Islam melihat, karena selama ini Arab Saudi juga dianggap sebagai salah satu kiblat dari cara pandang keagamaan umat Islam di Indonesia dan di Malaysia, di dunia Islam yang lain.
Jadi perubahan-perubahan ini akan terus terjadi di masa yang akan datang, terutama terkait dengan perempuan itu, dan itu akan memberikan dampak yang lebih besar menurut gua. Dan akan bisa ikut berkontribusi untuk merealisasikan Saudi Vision itu. Ya, Saudi Vision, karena kan tadi itu kalau kita melihat di Indonesia kan bagaimana perempuan bisa berperan lebih besar ya. Bahkan kita punya banyak kepala daerah dari perempuan kan ya. Itu kan juga bisa memberikan manfaat ya. Kita punya sosok seperti Bu Risma ya, perempuan yang berhasil memimpin wali kota Surabaya ya kan. Dan kita punya Ibu Ketua Umum PD Perjuangan. Ini yang diomongin lu PDIP semua sih nih, jangan PDIP semua, PKPI gitu. PKPI lu sebut aja. Ibu Celia Kerawang Golkar. Mbak Nuni PKB di Lampung Wakil Gubernur. Mulai muncul nih gua nih. Ibu saya lah bilang istri gitu. Jadi itu kan perempuan bisa memberikan sumbangsih ya, untuk membangun negaranya. Dan Arab Saudi ke depan saya melihat bahwa perempuan-perempuan Arab Saudi juga perempuan-perempuan berkualitas ya. Terutama mereka yang lulusan dari barat ya kan. Karena saya banyak bertemu mereka di beberapa kampus di Australia, di Oxford atau di Harvard ya kan. Jadi ini yang sedang berproses ke depan ya, melalui visi 2030, melalui visi moderasi Islam. Tapi apapun dalam diplomasi kita harus menghormati kedaulatan sebuah negara. Mengerikan bahasanya. Bahasanya dubes banget ya, nggak seru ah. Bukan bahasa yang Gusmis. Kita udah boleh belajar diplomasi. Jadi kata kuncinya menjadi diplomat dan negarawan. Ngeri kalau bro. Lo lihat gue jadi negarawan kan. Anak muda jadi negarawan. Tapi ya kita hormati kedaulatan sebuah negara, sebagaimana Arab Saudi juga menghormati kedaulatan negara kita. Tadi ngomongin wanita edukasi di Barat. Nah sekarang pandangan Barat sendiri menurut Gusmis gimana? Kan sama Amerika, khususnya sama Joe Biden ya. Kalau sama Donald Trump kan masih deket lah. Sekarang sama Joe Biden ini rada-rada dingin nih gitu. Bahkan baru-baru ini kepala intelijennya di NI di Amerika baru merilis dokumen 4 halaman yang bilang MBS terlibat pembunuhan Jamal Khashoggi. Terus waktu Joe Biden menang, nggak langsung telepon MBS, nunggu dulu yang lain telepon, akhirnya nelpon juga sih gitu. Jadi akan bagaimana nih petanya sama Amerika? Ya kan jujur kalau kita melihat peta geopolitik ya, peta geopolitik itu kan mudah sekali dipahami bahwa hubungan antara Arab Saudi dengan Amerika itu sangat kuat. Sangat kuat karena kepentingannya juga luar biasa, kepentingan ekonomi, kepentingan politik di kawasan Timur Tengah, lu pasti tahu lah. Maka ya mau tidak mau memang juga kepentingan Israel di kawasan. Maka apapun yang terjadi di dalam peta geopolitik, ya Amerika membutuhkan Arab Saudi. Sebaliknya Arab Saudi juga membutuhkan Amerika. Karena ada pangkalan militer juga mereka kan di sana di Arab Saudi. Jadi kepentingan negara itu bahasa diplomasi. Memang kepentingan negara itu memang ya lebih diutamakan dan pada akhirnya kan Amerika tidak mau memberikan sanksi kan ke Arab Saudi. Jadi apapun sejak Obama gitu, sama juga Obama pada waktu itu mau tidak mau Obama harus berkunjung ke Arab Saudi dan saya melihat Biden juga akan berkunjung kepada Arab Saudi, bro. Jadi memang Arab Saudi ini menjadi salah satu negara yang berpengaruh di Timur Tengah. Tapi kan memang itu kita tahu lah, hanya memang ada beberapa kejadian yang salah satunya itu tadi pembunuhan atau kematian Jamal Khashoggi itu mempengaruhi hubungan Amerika sama Arab Saudi. Lalu juga konflik di Yaman ya kan mempengaruhi juga sekarang khususnya sama Biden. Urusan-urusan ini kan pasti juga mempengaruhi
economic development-nya di Arab Saudi. Dia lagi bangun project gede. Richard Branson udah bilang aja nggak mau lagi terlibat menjadi penasehat di Red Sea Project-nya, karena ini selesaiin dulu deh nih masalah Jamal Khashoggi gitu. Jadi mulai dari masalah itu, lalu sama yang Jamal Khashoggi, lalu Yaman, ini akan mempengaruhi banget kan sama Amerika dan Saudi. Tapi mempengaruhi dalam merealisasikan Saudi Vision-nya gimana nih? Ya, ini perspektif gua ya. Saya melihat MBS dalam Saudi Vision ya, 2030 itu adalah proyek unggulan, prioritas lah untuk bagaimana Arab Saudi. Dan saya kira pada akhirnya ya mutual interest, bro. Ada hubungan sekali lagi bahwa Amerika membutuhkan Arab Saudi membutuhkan Amerika. Dan mungkin ya analisis gua akan, kalau Donald Trump kan hubungannya itu udah kepentingannya udah betul-betul ketemu lah. Ini kan mungkin akan ada pembicaraan ya pada tingkat antara Raja Salman dengan Biden, antara Menteri Luar Negeri Arab Saudi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat gitu. Jadi kalau dugaan saya kepentingan kedua negara ini antara Amerika dengan Arab Saudi itu lebih besar, bro. Jadi menurut Gusmis ujung-ujungnya pasti akan mutual interest-nya ada, mutual interest-nya akan lebih tinggi. Nggak akan terganggu hubungannya. Iya, tetapi ya kan kemarin harapan dari warga Amerika besar sekali terhadap Biden. Tapi Biden mengambil satu sikap, yaitu kepentingan yang lebih tinggi, karena ada pangkalan militer, bro. Pangkalan militer di Arab Saudi. Oke, tapi itu kan hubungan Amerika sama Arab Saudi. Kalau Arab Saudinya sendiri secara geopolitik di Timur Tengah gimana nih? Karena ada kekuatan Iran kan yang masuk melalui Yaman, lalu juga melalui Qatar gitu. Ini sementara Qatar punya Al Jazeera yang bisa mempropagandakan itu benar sekali. Kalau dulu kan Arab Saudi the only player in the Middle East. Nah, sekarang secara geopolitik gimana nih? Masa-masa gue belajar di Kairo dari tahun 95 sampai 99, gue tahu itu media dikuasai, politik dikuasai Arab Saudi, bro. Tapi sekarang terjadi pergeseran. Tadi disebutkan Qatar juga salah satu pemain di Timur Tengah. Ada Turki, tadi lu menyebut ada Iran juga kan. Jadi terbagi itu pengaruhnya. Tetapi kelebihan Arab Saudi, kan Arab Saudi megang dua organisasi negara Arab. Yang pertama ada tadi itu GCC, Gulf Council Cooperation, kerjasama negara-negara Teluk, dan juga Liga Arab, bro. Liga Arab itu yang berpusat di Mesir. Mesir juga dulu pemain penting di Timur Tengah, tapi karena kemudian dia mengalami kejatuhan sejak jatuhnya Jamal Abdul Nasir, sempat mereka rebound ketika Hosni Mubarak, tapi tidak rebound sebagai kekuatan ekonomi yang besar. Nah, maka ya sekarang ya pilihannya, kalau kita lihat pemain kan ada 4, bro. Nah, sekarang Arab Saudi, lalu kemudian Turki, kemudian Qatar, kemudian Iran. Nah, kalau dari segi militer mana lebih? Turki kuat, bro. Qatar kekuatan sendiri itu. Kekuatan sendiri. Maka Qatar sekarang memilih aliansi dengan Turki dan Iran, bro. Untuk melawan Arab Saudi. Nah, terakhir kemudian kita lihat ada blokade misalnya, dan sekarang sudah terjadi normalisasi di dalam kawasan ini. Jadi Qatar kembali menjadi GCC tadi itu. Nah, bagaimana ke depannya ya tergantung Amerika juga, bro. Dan Amerika lagi-lagi akan bermitra dengan Arab Saudi, bro. Karena itu sudah hubungannya sangat kuat, menyejarah, terutama dalam konteks politik. Jadi artinya menurut Gusmis tetap akan menjadi big player di secara geopolitik di situ Arab, atau gimana? Karena adanya Amerika. Arab Saudi akan menjadi big player, akan tetap. Walaupun ada ancaman lah bilangnya, bukan ancaman, ada pergerakan dari Iran yang mau
akan menjadi Oh. kekuatan di Timur Tengah, ya kan. Kan kita tahu lah ini kan sebenarnya yang bermain kan antara Amerika dengan Rusia, bro. Aliansi Rusia, Iran, Syria, ya kan. Kemudian Turki juga. Turki kan sudah mau beli senjatanya dari Rusia, bro. Ya kan. Ini kan yang bermain di balik ini semua kan Amerika sama Rusia. Rusia tidak kelihatan. Nah, kalau Cina juga bermain tapi dia dagang aja, bro. Dia menguasai perdagangan di Iran, di Syria, bisnis di Turki sekarang masuk. Bahkan China udah mulai masuk ke Arab Saudi, bro. Kita melihat bahasa Mandarin sudah masuk dalam kurikulum di Arab Saudi. Oh gitu, udah ya? Iya, udah masuk. Dan bahkan jadi ntar kalau kita naik haji di sana belajarnya bahasa Mandarin ya? iya, Bisa ngomong bahasa nanti Mandarin. akan kelihatan duit yuan juga di sana, bro. Jadi ada dua kan yang bermain ini antara Rusia, tapi Rusia tidak kelihatan. Lalu kemudian Amerika sangat membutuhkan Arab Saudi di kawasan untuk eksistensi dari Israel di sana. Maka kita melihat kemudian normalisasi dengan Israel belakangan ini kan, itu kan kepentingan Amerika. Dan Joe Biden ketika ditanya bagaimana normalisasi dengan Israel, Joe Biden mengatakan ya kalau memang itu untuk kebaikan ya kita dukung, karena itu sudah menjadi semacam pakemnya politik luar negeri Amerika. Tapi kan Arab Saudi belum menandatangani Abraham Accords kan? Iya betul. Dan artinya keinginan Amerika belum terpenuhi di situ. Dan sementara dukungan Amerika di Yaman dipotong sama Biden nih. Iya. Jadi rada-rada renggang lagi nih gitu. Iya, Tapi yang di Yaman gimana menurut Gus Mis itu? Kalau di Yaman ini kan juga penting kan posisi Amerika. Biden sekarang mengambil sikap supaya Arab Saudi menghentikan serangannya ke Yaman. Tapi persoalannya dalam beberapa bulan terakhir Houthi masih mengirimkan rudal ke Riyadh dan beberapa provinsi di Arab Saudi. Itu dilema sekali. Oh masih ya? Masih. Oh, Gus Mis hati-hati dong ya. Kita ini pakai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ini saya hafal. Kalau yang ini masih boleh lah. Pasti. Wajahnya, bro, kan ada santri-santrinya juga, bro. Gitu. Jadi Biden minta ke Arab Saudi untuk menghentikan serangan ke Yaman. Tetapi persoalannya Houthi masih menyerang Arab Saudi, bro. Ini kan nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi mestinya Yaman juga menghentikan serangannya supaya proses dialog ya, terutama dialog antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Karena kan ini kan konflik sebenarnya konflik politik ya, internal di Yaman ya. Tetapi kemudian karena kekuatannya Yaman Selatan itu tidak kuat, maka dibantu oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dan Gus Mis ngelihat ini sebagai kepanjangan tangan dari Iran. Nah, sebenarnya kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan proksi lagi Amerika sama Rusia di balik itu, bro. Proksi-proksi di Timur Tengah aja. Jadi yang untung Cina dong ya. Dagang doang. Wah, hebat, bro, diplomat Cina loh, bro. Diplomat Cina. Ini hebatnya Cina. Semua diplomat Cina, semua duta besar Cina yang di Arab bisa berbahasa Arab semua, bro. Oh ya. Iya, rata-rata lulusan kampus di Timur Tengah. Jadi gua itu pas kalau berkunjung ke Lebanon atau ke Syria atau ke Mesir, lu buka channel pagi itu, lu akan temukan duta besar China di TV bisa berbahasa Arab, walaupun bahasa Arabnya tidak bagus, dan dagang, bro. Kalau bicara tentang perdagangan ekonomi, gua salut. Mungkin itu di balik Pak Jokowi nunjuk gua kan gua bisa bahasa Arab. Ya, saya ingin kan belum ada itu sejarah di dubes-dubes kita yang di Timur Tengah itu bisa berdialog melalui media-media. Jadi gua akan buat program nanti namanya Firihabi Indonesia. Wow. Serambi Indonesia, Hewar Ma'asafir, dialog bersama duta besar. Podcast. Enggak, di televisi, bro. Oh gitu. Di televisi. Podcast gue diundang juga. Lu bayangkan Raja Salman tahun 2017 datang ke Bali, dari saking kagumnya Raja Salman terhadap Bali, memperpanjang kunjungannya di Bali. Dan kan mestinya Bali itu menjadi destinasi karena Bali ini kan bahasa Arab, bro. Bali itu hatiku. Oh gitu, bahasa Arab ya? Iya. Bukan Al-Bali, bukan? Bukan. Bali itu bahasa Arab, bro. Artinya hatiku.
Jadi kalau kita ke Bali itu kayak kita itu hati kita ke sana, bro. Nah ini yang belum kita gali kan, bagaimana mengenalkan Bali ke ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi kan. Bali punya pantai yang bagus, pegunungan yang bagus, ya kan. Banyak destinasi-destinasi mengenalkan kebudayaan Indonesia kita, tarian-tarian Bali. Turis Arab udah banyak yang ke Bali belum? Belum, bro, belum digarap, Belum ya? belum. Oh, belum digarap. Belum digarap. Maka tadi itu mengenalkan apa Indonesia, karena orang-orang Timur Tengah, ya, mungkin juga orang Arab Saudi melihat Indonesia masih tahun 80-an, bro. Ya kan? Belum melihat Indonesia zaman sekarang. Indonesia waktu dalam perjalanan saya ke Qatar misalnya, saya satu pesawat dengan orang Arab Saudi, ya kan, dia terkaget-kaget melihat Indonesia sekarang. Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, politik bahkan, ya kan, itu sangat luar biasa. Dan mereka tahu misalnya salah satu ahli di Aramco perminyakan, bro, yang di Aramco itu orang Indonesia, bro. Sudah banyak orang-orang, misalnya saya punya teman namanya Sumanto Al-Qurtubi mengajar di Aramco University, bro, S2 dan S3. Indonesia sudah berkembang, mengalami perubahan lompatan yang luar biasa, tetapi ini belum diketahui oleh dunia, bro. Nah tugas gua mengenalkan Indonesia zaman sekarang, bahwa ada politisi muda keren kayak Bro Dias, ada dubes muda, bisnis, dengan peci khasnya itu loh. Pecinya ini yang bikin serem itu loh. Jadi kalau bisa anak mudanya bisa saling bertukar pemikiran pada sesuatu yang menguntungkan, kan luar biasa. Jumlah jamaah haji kita per tahun terbesar 210.000, 211.000. Jumlah umroh kita, jamaah umroh dari Indonesia ke Arab Saudi itu 1,2 juta per tahun, bro. Mungkin ini jumlahnya akan terus bertambah. Dan itu bisa nyumbang devisa ke sana besar sekali. Ya hitung-hitungannya triliunan, bisa sampai 60 triliun. 60 triliun Iya. Indonesia ngasih Iya. Arab Saudi. Iya. Kita dapat apa? Ya itulah, maka kita harus, diplomasi kita harus lebih aktif, mengenalkan mereka kepada Indonesia, sehingga Indonesia ini lebih dikenal lebih luas. Bagaimana tadi potensi pertaniannya, potensi kelautannya, potensi UMKM-nya, ya kan, potensi-potensi sumber daya manusianya terutama kan. Misalnya mereka sudah mulai ingin belajar dari Traveloka, ingin belajar dari Gojek misalnya. Itu kan menarik juga kalau kita naik haji, itu tinggal kayak kita beli Traveloka. Oh, gua besok mau umroh. Gitu lah. Tinggal pakai aplikasi ya. Aplikasi lah. Tapi itu untuk naik haji atau untuk turis? Katanya mau untuk turis, umroh. Umroh ya? Ya turis mau buka ya? Ya, turis mau buka juga. Menurut mereka akan buka turis. Oke, jadi artinya kalau kita sekarang kan kalau ke Arab nggak bisa untuk jadi turis kan, kita harus umroh atau haji. Ya. Tapi nantinya bisa sebagai turis. Yep. Mulai kapan? Menurut mereka rencana kan tahun 2019 lalu, tapi ada COVID kan. Ada COVID, lalu kemudian kan sambil berproses NIOM tadi itu, visi 2030, dan mereka ingin menaikkan wisatawan umroh juga, bro. Sekarang itu wisatawan umroh itu per tahun mereka range-nya 15 sampai 20 juta. Mereka ingin dalam beberapa tahun yang akan datang udah 30 juta per tahun. Itu emang something lah, luar biasa. Dan itu berarti kalau kita apply untuk visa turis bayar lagi dong? Betul. Mahal, nggak tahu? Apa belum tahu? Saya nggak tahu. Misalnya kalau kayak umroh itu kan nggak ada lagi mengiklankan umroh ini apa. Itu otomatis ya kan, orang datang untuk beribadah. Kenapa jumlah jamaah umroh kita besar? Karena antrian jamaah haji kita makin panjang. Kalau tidak salah antriannya sekarang sampai 40 tahun, bro. Jadi anak-anak kita ini kalau mau haji harus daftar sekarang. Untuk mereka bisa haji di usia nanti 50 tahun. Maka untuk supaya daftar tunggunya nggak besar, banyak orang yang sekarang ibadah umroh saja.
Oke, kalau tadi naik haji harus nunggu lama, kan ada kesepakatan, correct me if I'm wrong ya, di KTT Oki di Aman, bahwa kuota yang dikasih Arab Saudi itu 0,01% kalau nggak salah Betul, dari betul. penduduk Muslim di suatu negara. Artinya itu sudah fix. Atau sebagai dubes bisa nggak minta lebih? Caranya gimana kalau minta lebih? Ya memang ini salah satu tugas saya yang saya emban itu adalah menambah kuota. Nah, Presiden Jokowi itu beberapa kali berhasil menambah kuota 10.000 bro. Nah setiap tahun itu ada kuota haji yang tidak terpakai 50.000 per tahun. Yaitu negara misalnya negara-negara Eropa atau Amerika ada kuotanya. Cina itu ada kuotanya bro. Karena nggak kan minat. iya kan jumlah orang Muslim di Cina. India kan jumlah orang Muslim banyak bro. Tapi kuotanya itu tidak dipakai. Nah, kuota yang tidak dipakai itu per tahun, setahu gua itu 50.000 orang. Nah, sebenarnya Indonesia bisa meminta secara khusus. Tapi biasanya kuota yang tidak pakai itu last minute, bro. Jadi bukan dari awal. Jadi pas sudah seminggu 2 minggu sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah, karena puncak dari haji itu adalah wukuf di Arafah, itu Arab Saudi mengumumkan kuota tahun ini yang tidak dipakai sekitar 50.000 orang. Nah, itu kalau kita bisa cepat mengambil itu data 50.000 kan lumayan, bisa sampai 250.000 atau 260.000 jamaah haji itu luar biasa karena jadwal apalagi setelah COVID ini kan tahun lalu sudah tidak ada haji ibadah haji untuk warga asing kan, nggak tahu tahun ini sedang dalam persiapan. Untuk apakah haji akan tetap berlangsung. Setahu informasinya itu untuk haji tahun ini itu kuotanya tidak penuh. Ya kan Arab Saudi belum memutuskan berapa kuota. Nah, nanti kuotanya itu kan sekitar 2 juta sampai 3 juta bro. Untuk jamaah haji setiap tahunnya. Seluruh dunia. Seluruh dunia itu. Nah Indonesia dapat 211.000. Nah tahun ini Arab Saudi memutuskan tahun haji tahun ini dengan protokol kesehatan berapa? Kan syaratnya kan vaksin kan. Nah, misalnya sekarang Arab Saudi memutuskan tahun ini jumlah jamaah haji sebesar 500.000. Nah, setelah keluar angka itu baru dibagi dengan secara proporsional Indonesia akan dapat berapa. Tetapi haji di tengah pandemi itu tidak haji seperti biasa, bro. Misalnya dulu kan ada Arba'in, itu ada ziarah ke Madinah, ya kan 8 hari itu. Sholat 5 waktu 5 kali 8 arba'in namanya 40. Nah mungkin ziarah ke Madinah ditiadakan karena hajinya ziarah ke Madinah itu hanya semacam pesan Rasulullah. Kalau kamu datang ke Mekah jangan lupa kunjungi saya. Gitu dulu. Tambahan. Iya kata Nabi gitu. Jadi makanya kalau orang yang umroh atau haji itu plus ke Madinah itu berziarah ke makam Rasulullah. Nah mungkin haji tahun ini tidak disertai dengan ziarah ke Madinah. Cukup haji di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu. Nah setelah itu proses haji perpisahan langsung pulang. Jadi haji di tengah pandemi ini akan berbeda dengan haji sebelum pandemi. Jadi yang harusnya berangkat, yang diduluin nanti gimana nih? Yang harusnya berangkat kemarin, berangkat sekarang atau enggak juga? Atau batal? Itu belum diputuskan. Belum diputuskan oleh Kementerian Agama ya. Tetapi sekarang sudah ada pembicaraan untuk namanya persiapan. Persiapan. Nah, Kementerian Agama mempunyai semacam crisis center, bro. Crisis center itu untuk memonitor protokol kesehatan haji. Kan kalau tidak salah kan dikarantina dulu 14 hari. Ya kan? 14 atau mungkin ada 5 hari katanya. Oh, ada karantina juga ya? Ada karantina. Nanti sampai di Saudi di karantina juga, bro. Nah, setelah di karantina nanti baru bisa melaksanakan. Nah, mau pulang pun di karantina di sini dulu, baru di sana karantina. Di sini karantina. Di sana karantina juga. Ya. Buset, karantina aja doang. Kebanyakan nih. Betul. Karena ibadah haji itu yang wajib itu cuma wukuf di Arafah itu. Maka dalam hadis Nabi itu ada bunyinya al-hajju Arafah. Ini dubes yang bisa hadis Nabi. Al-hajju Arafah. Bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Nggak bisa pakai Zoom. Harus hadir di situ, bro. Harus hadir di Arafah. Di Arafah itu, bro. Ya, ini kan podcast ini. Arafah itu kenapa dinamain dengan Arafah? Arafah itu padang luas. Lu kan pernah ke sana.
Arafah itu padang luas, disebut Arafah, itu bahasa Arab. Arafah ya'rifu ma'rifatan. Arafatan. Itu adalah perjumpaan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah mereka terpisah begitu lama, mereka berjumpa di Arafah. Itu Arafah itu perjumpaan, itu kisah romantisme. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji itu merayakan perjumpaan Nabi Adam dan Nabi Hawa. Ngomong-ngomong udah berapa kali naik haji? Sering bro. Udah sering? Sering. Oh ya? Selama kuliah dulu. Dulu gua waktu kuliah dulu kerjanya tenaga musiman bro. Jadi kita yang kuliah di Timur Tengah itu diperbantukan untuk membantu jamaah haji karena kita bisa bahasa Arab. Oh gitu. Maka haji itu intinya ya di Arafah itu bro. Ya. Yang lain-lain bisa dibadal namanya, bisa diganti dengan membayar dam kan. Nah ini belum tahu bagaimana yang Arab Saudi berlakukan ya. Bagaimana prosesi kan. Kalau haji kan kita haji tamattu di Indonesia ini. Haji yang lebih simpel ya kan. Karena ada mazhab-mazhab juga dalam bagaimana proses penyelenggaraan ibadah haji itu. Nah, haji di tengah pandemi ini sampai sekarang itu kalau tidak salah nanti haji bulan Juni, bro. Bulan Juni. Ya, sekarang kan bulan Maret, April, Mei, Juni. Tinggal 4 bulan. Ini saya kira bulan depan sudah ada keputusan berapa kuotanya haji tahun ini, lalu kemudian Indonesia akan dapat berapa. Tahun lalu kan kalau tidak salah 1.000 atau 10.000, tapi untuk warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Tapi tadi Gusmis ngomong bahwa sejak zaman kuliah udah ngebantu jamaah haji di Arab. Sekarang kalau jadi dubes ngebantu pekerja migran Indonesia gimana? Ini kan banyak yang dieksekusi. Arab tuh salah satu negara yang paling tinggi tingkat eksekusinya loh. Dan yang paling parah kan kadang dieksekusi tanpa notifikasi. Tanpa notifikasi. Ya, kata kuncinya adalah komunikasi ya, diplomasi bro. Ini memang harus ada komunikasi yang lebih intens. Karena bagaimanapun ya kan kita harus memahami kebudayaan dan tradisi mereka juga. Nah, maka intensifikasi komunikasi, diplomasi itu akan memecahkan kebuntuan seperti dalam persoalan tadi itu. Nah, saya kebetulan bisa bahasa Arab. Lu kan udah dengar gua tadi ngomong bahasa Arab. Jadi mungkin ini akan mempermudah. Gua nggak tahu lah ya bagaimana di lapangannya seperti apa. Tapi I do my best. Saya berusaha yang terbaik dengan kemampuan komunikasi gua dengan pihak yang berwenang di sana. Apa resep jitunya dari Gusmis untuk menyelamatkan PMI agar tidak tereksekusi tanpa notifikasi atau agar jangan sampai kena hukuman? Ya menurut saya ya kita kan sama-sama muslim bro. Kita ini diperdekatkan dan kita adalah umat Rasulullah. Maka saya akan mencoba diplomasi ala Nabi, diplomasi an-nabawi sebutnya bahasa Arabnya. Diplomasi apa ya, dari hati ke hati aja bahwa kita ya sesama muslim. Maka ya karena sama muslim itu kita harus saling bertukar pikiran, bersaudara. Waktu Raja Salman datang ke sini, bro, itu kan ngevlog sama Presiden Jokowi. Itu Raja Salman menyampaikan seperti ini. Ana fi Indonesia, ana masrurun fi Indonesia halian, akunu ma'a fakhomatir rois. Wa inna sya'ba Indonesia aizza indana wa ikhwan. Itu kata King Salman. King Salman. Itu pernyataan raja. Pernyataan raja itu sudah kebijakan tertinggi, bro. Kata dia, saya bahagia di Indonesia bersama yang mulia Presiden Jokowi. Dan bangsa Indonesia bagi kami adalah bangsa yang mulia dan saudara kami. Diplomasi saudara ya. Aizza wa ikhwan. Saya akan sering mengutip perkataan raja nanti di sana. Makanya gua hafal, bro. Gua hafalin terus gitu ya? Pernyataan raja ini. Jadi saya akan berdiplomasi seperti itu bahwa kita bersaudara. Nah, karena kita bersaudara, mari kita saling bicara. Ya, kalau ada masalah. Ya, toh kalau orang Saudi juga bermasalah di Indonesia, kita bantu kok. Kita permudah, bro. Gua punya datanya kok.
Nah sekarang kalau ada warga saya yang bermasalah di sana, maka tolonglah kami. Maka disitulah disebut dengan mutual respect dan mutual interest. Ini bahasa yang gua hafal dari Obama. Politik luar negeri itu dibangun mutual respect dan mutual interest. Tapi tadi ngomongin masalah, aku mau tanya sebentar nih. Coba lihat ini. Sorry bro ya, ini soalnya pas lagi ngomongin masalah. Nah, pertama, sindir Fadlizon tantang Menak debat. Gusmis, Fadlizon aneh. Mas, coba lagi. Fadlizon soroti belusukan Mensos Risma. Gusmis, tong kosong nyaring bunyinya. Wah, lanjut, coba nih. Gusmis tantang Fadlizon debat soal populisme Islam. Wah, lihat tuh mukanya tuh sampai gitu. Lanjut, ya satu lagi. Nah, Fadlizon mau ke Arab-Araban. Wah, nih. Tulisan Fadlizon di Twitter, semoga lekas sembuh, pulih Syekh Ali Jaber. Foto ini silaturahim akhir janjian lagi akhir Desember kemarin tapi belum terlaksana. Syafakillah dibales sama @Zuhairi Misrawi. Fadlizon mau ke Arab-Araban tapi tidak paham bahasa Arab dalam kalimat Syafakillah. Yang benar nih. Nah, buat perempuan belajar bahasa Arab yang benar dulu ya. Ini ada masalah apa sama Fadlizon nih? Nah, kita ini kan generasi baru dalam politik. Dalam politik itu meniscayakan satu dialog. Jadi dialog-dialog itu kan juga mencerahkan masyarakat. Kalau Bro tahulah, saya dengan Fadlizon sama dekatnya dengan Bro. Kita sama generasi muda. Tetapi dari poin ini sebenarnya itu ada istilah tentang populisme Islam, Bro. Populisme Islam itu menurut pendapat saya itu menjadikan demokrasi kita itu tidak berkualitas. Nah, menurut saya kita sebagai politisi juga ya, perdebatan-perdebatan politik itu pada program-program nyata, bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, sembako murah, membangun infrastruktur, ya kan, memastikan bagaimana masyarakat itu bisa membeli barang yang terjangkau gitu. Ya, itu yang saya ajak ke Fadlizon. Nah, kalau politik kita seperti ini kan menarik. Kita sebagai partai penguasa ya, kita kan ingin juga program-program presiden itu juga diuji gitu loh, Bro. Itu juga partai berkuasa loh, jangan salah loh. Oh iya juga ya. Sorry gue lupa. Gue masih ingat 2014 dulu. Iya, sekarang udah bergabung. Iya, tapi sebenarnya kalau itu terjadi itu menarik. Perdebatan-perdebatan seperti kita ini politisi muda itu punya tanggung jawab lebih besar, Bro. Seperti apa? Supaya standarnya dulu kayak Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, kan, Bro ya. Itu kan politisi dulu tuh cerdas-cerdas, Bro. Kalau kita baca risalah-risalah perdebatan di BPU PKI ya kan. Itu kan mencerminkan bagaimana politik kita tuh menarik, masyarakat tuh ada harapan dalam politik. Maka saya sebut tong kosong jangan bunyi. Ya kita kalau kita menyampaikan ke publik itu sesuatu yang substansial gitu. Lu pernah PDI jadi oposisi, Bro. Gua masuk PDI ketika PDI jadi oposisi tahun 2006. Kan kita memberikan contoh bagaimana kebijakan Presiden Presiden SBY pada waktu itu diuji oleh PDI Perjuangan dengan gagasan. Maka sekali lagi memang ya kita berharap pada oposisi yang substansial. Maka gua kadang malas, Bro, kalau diminta di TV berdebat. Pernah kan terjadi debat dengan Fadlizon di TV. Wah, dia ngomong ngalur ngidul kan. Akhirnya gua keluarin ayat. Saya bilang sama Fadlizon ini sebenarnya karena dia berretorika saja tanpa substansi. Dan ala populisme Islam lah khas dia. Akhirnya karena dia gayanya populisme Islam, gua keluarin ayat. Gua bilang sebenarnya saya malas berdebat dengan Fadlizon karena ada ayatnya. Ayatnya apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya bilang saya tidak ingin menerjemahkan ini, tolong Fadlizon tanya sama asistennya. karena dia ingin mempersepsikan bahwa dia itu lebih Islam dari gua. Dalam konteks bagaimana pencitraan ke publik. Lo tahu gua mondok lulusan Al Azhar, gua lebih ngerti lah dia soal Islam.
Gitu kan. Maka Syafaqillah aja salah ya. salah. Maka kalau kemudian mungkin dia pulang bro, tanya sama asistennya tentang ayat itu keras sekali bro. Oh, artinya apa? Nanti aja di luar. ayat itu pukulan telak bagi dia bro. Yang tahu coba tulis di kolom komentar apa artinya itu. Jadi tapi ini harapan gue bro, mungkin juga harapan lo sebagai politisi muda supaya teman-teman di PKPI, mari kita mulai berdebat yang substansial seperti para pendiri bangsa. Gue kan tadi ngutip Bung Karno di awal tahun 40-an bro, itu bahasa Bung Karno udah keren banget. Maka kita ini malu gitu sebagai politisi muda, kita tidak memulai satu perdebatan yang berkualitas. Tapi aku juga baru tahu itu ternyata Syafaqillah itu salah. Itu fatal bro kalau pesantren. Fatal itu bro. Fatal itu Syafaqillah itu. Karena itu ilmu yang paling sederhana. Sementara dia ingin mencitrakan representasi dari umat Islam. Aku ada satu foto lagi nih. Coba lihat yang ini. Ya ampun. Satu nih terakhir aja. Dikulitin, nah ini nih. Mahfud MD sebut Zuhairi Misrawi orang yang keblinger. Apa dimaksudnya nih? Masih inget gak ini? Masih ingat. Saya waktu itu apa gara-gara konteksnya itu kan banyak travel bodong itu bro. Orang yang umroh tapi kemudian uangnya ditipu oleh ini. Jadi gua pernah nge-tweet zaman gua dulu manusia bebas ya. Gua nge-tweet bahwa ya ini kasihan orang-orang kampung. Kalau kita ke bandara mau terbang kan ke luar negeri kan, begitu banyak orang-orang kampung yang menyimpan duitnya banyak sekali, tapi kemudian ditipu oleh penyelenggara itu. Nah ini Mahfud MD ini kayak kakak saya. Dia hanya membaca tweet saya, tidak konfirmasi dengan saya. Padahal konteksnya tweet saya pada waktu itu adalah saya mengkritisi para travel haji. Tapi kan zaman itu dia belum jadi menteri kan. Dia bilang keblinger gitu kan di dalam. Ya nggak apa-apa sebagai teguran yang tua kepada yang muda. Nah, Gusnis masih ngurusin bola juga tahun segini. Itu berapa? Bola, betul iya. Bola bro. Ya. Lagi ngurusin bola. Iya. Ya zaman ya kita ambil positifnya aja lah. Kalau yang tua ini kan sama orang Madura. Ya kalau yang tua ngingetin yang muda. Iya, sama-sama Madura ya. Iya. Nah, ngomongin Madura nih. Ini topik terakhir nih. Sampang, Ahmadiyah, Syiah. Iya. Ada pertanyaan titipan juga tuh dari mantan sekjen PKPI itu. Sudah paham. Untuk bicara mengenai ini. Ya. Ini apa yang terjadi sih? Ini kenapa? Apa yang salah sama Ahmadiyah? Apa yang salah sama Syiah? Kenapa selalu ada kekerasan dan intoleransi yang menyerang kaum Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia? Ya ini begini bro, kita itu ingin sesuatu yang ideal. Kita ingin sesuatu yang ideal. Tetapi kan dalam berbangsa ini selalu berproses ya menuju yang ideal itu. Memang tracking gua itu diskriminasi terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Terutama setelah reformasi bro, itu cenderung eskalatif naik terus. Lalu kemudian saya sebagai kader Nahdlatul Ulama, saya diperintah oleh Gus Dur nih, secara khusus bro, untuk mengadvokasi dan mendampingi korban-korban intoleransi di Indonesia. Dan memang ini sangat aneh. Salah satu faktornya pada zaman itu kenapa kok muncul intoleransi, diskriminasi itu karena penegakan hukum yang tidak tegas, lalu kemudian karena negara tidak hadir pada waktu itu. Nah, kalau masih ingat di dalam NU itu ada 3 ukhuwah bro. NU mengajarkan, sebagai kader NU ada 3 ukhuwah yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Siddiq. Itu adalah Rois Am ketika Gus Dur terpilih sebagai ketua NU tahun 84 dalam muktamar di Situbondo. Ada 3 ukhuwah persaudaraan, persaudaraan sama Muslim. Ini kan masalah bro. Apapun Syiah Ahmadiyah walaupun berbeda dengan kita, mereka tetap membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sholat juga. Maka dalam perspektif Ahlus Sunnah, maaf gua cerita agak serius tema ini sama lu. Dalam perspektif NU itu kan mengatakan bahwa la yukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kalau lo syahadat, kalau lo sholat, nggak boleh lo kafirkan orang itu. Kenapa? Karena ada prinsip yang namanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah.
sesama muslim ini. Nah, tetapi kan ada sebagian masyarakat yang tidak punya pemahaman seperti Gus Dur dan saya. Ya kan? Ada yang melihat orang yang berbeda dengan kita sebagai musuh. Lalu mereka melakukan tindakan kekerasan. Mereka Ahmadiyah bro diusir. Mereka tinggal di pengungsian 15 tahun di shelter di Lombok misalnya. Orang-orang Syiah di Sampang gitu kan. Nah, ini kan dalam perspektif keislaman saja menurut gua bro, kita ini kan bersaudara. Kenapa kita harus melakukan tindakan diskriminatif terhadap saudara kita? Dalam konteks kebangsaan kita kan Pancasila. Pancasila itu kata kuncinya adalah gotong royong. Kita harus bersama-sama, ya kan? Dan oleh karena itu menurut saya bro, memang ya kita sebagai muslim harus bersaudara. Kata Imam Ali itu yang dikutip oleh Menteri Agama dalam ketika pertama kali tunjuk jadi Gus Yakut menjadi Menteri Agama, an-nasu simfani imma akhun laka fid din au nadirun laka fil khalqi. Manusia itu ada dua macam, yaitu either kamu seagama kayak kita lah seagama, atau kita sesama ciptaan Tuhan sebagai manusia. Nah, kita nih seagama aja masih begini, kan memberikan contoh yang tidak baik. Maka persaudaraan itu harus dibangun. Tetapi kata Imam Ali itu, kita ini sama manusia loh, sesama ciptaan Tuhan, sesama keturunan Nabi Adam gitu. Nah, ini yang harus terus dibangun bro ke depan. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersamaan, kebinekaan, nilai-nilai kemanusiaan kita. Karena bagaimanapun kata Gandhi, kebangsaanku adalah kemanusiaan kan. Itu selalu dikutip oleh Gus Dur dan Bung Karno, para pendiri bangsa. Ya kalau kita bicara Indonesia ya kemanusiaan, karena sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini tantangan yang menurut saya ke depan, ya mekanisme dialog seperti ini, persaudaraan, persahabatan siapapun selama masih KTP-nya Indonesia, maka mereka punya hak yang sama untuk hidup di negeri ini dan mempunyai hak untuk diperlakukan yang sama. Nah, maka kita sebagai orang politik ya, karena di politik itu kan berjuang untuk yang ideal tadi itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi perbedaan-perbedaan pandangan secara teologi antara Ahmadiyah dan Sunni gitu misalnya. Menurut Gus Mis gimana? Khususnya kan yang dari Kadian ya, yang dari Betul. India kan yang Ya, menabikan si Mirza Ghulam ya. Kalau yang Lahore mungkin enggak ya gitu. Iya, tapi Gimana? ya itu kan tidak sederhana kalau kita mengkaji teologi ya. Kebetulan gue jurusan akidah. Nah, ya. Silakan kita punya 4 semester di sini. Akidah dan filsafat, gue jurusan di Al-Azhar akidah bro. Itu ada satu kaidah yang dipakai oleh Muhammad Abduh. Sederhana. Apabila dalam seorang muslim terdapat 99 kekufuran dan 1 keimanan, maka dia mukmin. Dari untuk mengukur keimanan itu bro, nggak harus lo 99 iman. Satu aja dalam diri 1% aja kamu punya keimanan, kamu mukmin. Maka gue berangkat dari kesadaran Muhammad Abduh ini. Maka jangan mudah mengkafirkan orang lain. Jangan mudah menyesatkan orang lain. Karena dalam Al-Quran, Inna rabbaka wa'alam man dhalla an sabili wa'alam mutadin. Yang bisa menyesatkan dan mengafirkan itu hanya Allah. Itu otoritas Allah mengafirkan dan menyesatkan orang. Bukan otoritas kita. Kita itu adalah meyakini, mengimani Tuhan dan Nabi Muhammad, lalu kemudian menebarkan kebajikan. Jujur oleh karena itu bro, dalam pribadi saya, sejauh pengetahuan dan pergulatan saya, gua itu tidak mau menilai orang lain. Gua itu menilai diri gua. Maka disebutkan man arafan nafsahu faqad arafahu. Kalau kamu bisa menilai dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Jangan kita berpretensi bahwa kita menilai orang lain. Kamu sesat, kamu benar, kamu kurang beriman, kamu telah beriman. Urusan kita beriman itu urusan Allah. Nah, tugas kita ngoreksi diri kita sendiri bro. Itu yang paling sulit kan. Dan Gus Mis, Anda adalah 99% Ahmadiyah katanya. Enggak. Waktu itu pernah bilang. Enggak lah. Huh? Apa 90% Ahmadiyah dalam artian bahwa saya itu sama sholat juga kayak Ahmadiyah. Oh iya oke. Jadi Ahmadiyah itu bro, lu lah. Iya. Ahmadiyah itu kelebihannya apa? Mereka kalau adzan langsung sholat. Itu yang ingin saya tiru dari Ahmadiyah. Nah kita habis azan ngapain? Nggak sholat? Lu kita mau adzan dulu ya, kita semua kan ada kalau di NU ada konsep muwassa.
Apa? Kalau zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Karena sampai jam 12 sampai jam 3 kita bisa kerjakan jam setengah 3 atau jam 3 kurang 15 menit. Oh, Ada konsepnya iya. begitu. Ahmadiyah itu, Bro, kalau azan, kalau azan tuh langsung sholat, Bro. Itu, dan mereka punya tradisi sholat tahajud, sholat malam, Bro. Gua dulu di pondok kan suka tahajud jam 3. Nah, setelah udah lama nggak mondok, ya kan, karena banyak tugas-tugas negara, ya kan. Nah, kalau gua bersama lagi dengan Ahmadiyah, itu gua dibangunin jam 3, Bro. Gus, sholat tahajud. Lo belum tahu kan keistimewaan sholat tahajud. Sholat tahajud itu, Bro, salah satu kelebihannya. Lo tuh kalau lagi gundah, lagi gelisah, tiba-tiba lo sholat tahajud tuh, lupa tuh. Nah, ya, bagi teman-teman semua itu, kalau lagi kesulitan hidup, rezekinya agak mampet gitu, sholatlah tahajud, Bro. Itu kan dilancarkan. Nah, perjumpaan gue dengan Ahmadiyah itu gue di refresh lagi, Bro. Lu harus sholat tahajud gitu, kira-kira begitu. Nah, itu yang gue dapat ilmu. Artinya, Bro, ya kita itu kalau ingin melihat kebaikan orang lain bisa kok. Instead of kita melihat kejelekan orang lain. Karena kita kadang-kala ada perkataan Imam Syafi'i, ainur ridho an kulli aibin kalilatun wa inna sukhti tumbiul masawi. Ini banyak Arab, mungkin isi podcast banyak Arabnya gua deh. Mantap. Tapi kurang kopi sama rokok ya. Itu dia. Jadi kata Imam Syafi'i itu, Bro, kalau kita ingin melihat orang lain dari sisi kebaikan, maka tidak akan ada kebencian sedikit pun. Ya, gua kalau lihat lo kebaikan lo, gua kan lihat lo kebaikan melulu, Bro. Wah, yang benar. Selalu, makanya kan kita bersahabat. Karena gua menghindari untuk melihat keburukan lo. Tetapi, Bro, kalau kita wa'ino sukhti, kalau kita hanya melihat orang lain dari sisi keburukannya, Bro, maka kata Imam Syafi'i, hidup itu sederhana, Bro. Melihatlah orang lain sisi kebaikannya. Kalau melihatlah dirimu sisi keburukanmu supaya memperbaiki. Tapi ketika kamu melihat orang lain, jangan lihat keburukannya. Itu yang gue pakai, Bro, dalam politik, dalam persahabatan. Maka gue punya banyak teman. Ahmadiyah berteman, Syiah berteman, Kristen berteman, Hindu berteman, Buddha berteman. Supaya saya belajar dari Gus Dur. Gus Dur ditanya kan suatu hari, Gus Dur punya musuh nggak? Nggak ada. Saya dalam hidup ini nggak punya musuh. Sama dengan gue, Bro. Termasuk sama Fadlizon tadi itu, termasuk sama Kak Mahfud MD. Saya bilang kakak sama dia, walaupun dia bilang keblinger sama saya tidak mau bermusuhin. Dalam politik sekalipun, kalau lo tahu, gue dengan partai politik yang lain, gue bersahabat, ngopi bareng kan. Dan apalagi dalam politik nggak boleh baperan kan kita ini. Ya kita berbeda tapi suatu lagi kan bisa koalisi kan. Maka dalam hidup ini menurut saya, Bro, ya bagaimanapun kita ya selalu bersahabatlah dengan siapapun. Yang berbeda dengan kita. Wah, sorry, Bro. Panjang dan sangat bermanfaat. Tapi ada yang kurang sebenarnya, salah kostum kita. Seharusnya mungkin ini satu-satunya podcast. Harusnya kita pakai sarung sama peci, ngopi dan rokok. Itu dia, Bro. Jadi gue tuh tadi mau pakai sarung, gue takut dilarang, gak boleh masuk. Sama kakinya begini nih. Lebih banyak nyantainya. Lebih banyak guyon jok-jok kan kalau BNU, Bro. Lu kan kemarin baru dari PBN lu kan. Banyak lucu-lucuan kan. Islam yang penuh canda, beragama penuh canda, politik penuh canda. Persahabatan mari kita bangun. Mantap. Inilah tamu kita hari ini, Gus Zuhairi Misrawi, yang saya kenal sejak zaman dulu, udah lama waktu kita ngurusin sepak bola Indonesia. Hampir tiap hari, Bro, ya. Kantor bareng. Dan saya lihat beliau sekarang sudah lebih baik menata kata-kata karena sudah mau menjadi diplomat. Gua takut mau coba gua. Harus menjadi negarawan. Karena wakil negara. Tapi dengan background beliau, dengan pemikiran beliau yang sangat mencintai keberagaman, bahkan sama Ahmadiyah, Syiah, dan apapun agama Anda, beliau tidak ada masalah apapun juga. Saya yakin Gus Mis akan menjadi seorang dubes Indonesia di Arab Saudi, dubes yang baik dan dubes yang bisa melindungi seluruh PMI
yang ada di sana. Berapa juta jumlahnya? 1 juta. 1 juta. Yang tercatat itu 600.000. Yang tidak tercatat, saya tidak menggunakan illegal ya, tapi menggunakan undocumented. Undocumented. Itu sekitar 300.000. Tapi menurut data World Bank lebih dari itu, bro. Lebih dari itu ya. Ya. Nah ini mungkin kita akan minta khusus supaya mereka bisa didata. Sehingga kalau ada persoalan bisa kita bantu dan lindungi mereka. Saya belum dilantik oleh presiden sudah banyak dapat laporan. PR. Laporan orang ini tidak ada kabar macam-macam. Nah, kalau seandainya semua terdata kan lebih mudah untuk melindungi dan membantu apa yang bisa dipecahkan dari masalah pekerja migran Indonesia. Tapi gue yakin Gus, si Gusmis nih bisa memberikan perlindungan kepada PMI di sana. Bisa meningkatkan ekspor Indonesia. Amin. Dan bisa mempromosikan Bali untuk orang Saudi. Dan yang terpenting bisa juga untuk meningkatkan kuota haji. Pokoknya kata Nabi innamal a'mal binniyat ya. Yang penting niatnya untuk merah putih. Saya akan berusaha untuk mengharumkan merah putih. Kita nasionalis, bro. Itu kalau lihat merah putih bendera itu kita netesin air mata. Apalagi di bawah Presiden Jokowi ini. Jadi infrastruktur. Kalau Gusmis ngelihat bendera merah putih, air mata. Kalau yang lain ngelihat rekening bulanan, air mata juga. Kita sebagai politisi itu kan kalau sebagai politisi itu kita melihat bahwa ya alhamdulillah Indonesia itu berubah menjadi lebih baik berkat staf sus, ya kan? Sering podcast. Kesadaran kebangsaan menaik, gitu bro ya. Udah, tapi ini podcast gua salah bro. Ntar giliran di podcast lu baru bisa bilang gitu lah. Gitu ya. Thank you ya, Gus ya. Sukses bro. Sukses selalu di Arab dan semoga bisa mengemban tugas dengan baik. Ya sukses juga bro, karena bro udah rising star untuk calon presiden kita. Jadi jaga kesehatan. Kalau saya nggak mungkin bro, kalau bro punya kemungkinan. Aduh bisa. Jadi jaga kesehatan dan kita dukung anak-anak muda untuk memimpin Indonesia. Kita saling dukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.